Kan pintu kamar mandinya modelan Belanda kan tinggi ya. Terus juga lubang kuncinya kan juga tinggi, gede lubangnya. Dimasukinlah waktu itu HP. Masukin HP, rekamannya kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 menit. Begitu kita ngelihat ada merah-merah, langsung lari. Jadi begitu ngelihat rekamannya, di situ tuh kayak ada noni-noni gitu. Jos, tadi sebelum kita masuk studio nih, Joseph sedikit cerita mengenai pengalaman yang saat di Gunung Tidar. Itu gimana detailnya? Sebenarnya itu pulang dari sana sih. Itu tuh antara dari Tidar atau dari Kopeng sebenarnya. Nah, Ini perjalanan dalam rangka apa nih? main, Oh, cuman jalan-jalan main-main aja. aja. Nah, pulang adalah rumah temen si katakanlah A ya. Rumahnya di daerah Condong Catur. Ya perumahan lama lah di daerah Condong Catur sana. Rumahnya dia itu persis di dekat ada perempatan kecil. Nah, di perempatan kecil itu ada satu rumah kosong. Yang konon katanya ya di situ ngeri lah. Nah, kita tuh padahal malam itu cuma nganterin si A ini. Si A terus kita kebetulan ya berempat lagi tuh. Ada si B sama si C juga. Nah, si B duduk di sebelahku. Udah nganterin si A kan. Tinggal si B sama si C. Si C duduk paling belakang kebetulan. Duduk paling belakang ya bagasi lah. Nah, itu tuh mulai ngerasain aneh begitu kita pulang. Nah, anehnya tuh gini, loh perasaan bukan menjelek-jelekan si A gimana ya, perasaan si A nya udah turun. Harusnya kan Lebih supir enteng, ngerasain ya? lebih enteng kan, kok berat. Aku nggak cerita itu ke teman-teman. Ya udah, tetap jalan lah keluar ke jalan raya dari perumahan itu. Dengan setir yang berat itu, lumayan berat lah. Itu pakai mobil apa kamu waktu itu? Mobil biasa, mobil diesel padahal yang ya harusnya ya Secara kayak tenaga harusnya lebih kuat kan? lah. Nah, waktu keluar ke jalan raya, jalanannya itu rame, bener-bener rame. Tapi anehnya ini kita nggak ada angin, nggak ada hujan. Kita kan nyetel tape itu kan, radio itu. Puteran suara itu muter sendiri Dia sampai sampai apa namanya? di situ saling tatap-tatapan. Aku buka jendela karena takut kan. Aku buka jendela. Terus yang si C karena dia tahu kan, cuman dia nggak mau cerita nih, dia nggak mau cerita juga kalau ada yang ngikut ternyata. Bilang ke aku, kamu takut po? Hah? Enggak, cuma cari angin aja biar ada angin masuk gitu. Sebenarnya takut. Terus ya udahlah, tutup jendela lagi. Belum berani tuh Ngotak-ngatik ngotak-ngatik itu tape. ya? Karena jadi bertiga walaupun si C itu duduk belakang sendiri, tiga-tiganya tuh ngeliat. Kan kalau di mobil volume kalau turun apalagi tape lama ya, dari jumlah volumenya kan kelihatan berapa 10 atau berapa itu kelihatan. Itu tuh bener yang literally dari 20 turun ke 0 Dengan secepat itu ya? dengan ya lumayan cepat turun ke 0. Itu kita ngelewatin jalan yang rame dan macet.
dari Condong Catur ke Gejayan, mau arah pulang kan. Nah di situ kita nggak ada yang berani saling ngobrol karena memang masih di situ. Aku juga spion tengah itu tak naikin karena nggak berani lihat ini, walaupun belakang sendiri temen. Belakang sendiri sebenarnya temen, cuman nggak berani gitu, takut ntar tiba-tiba nongol gitu. Nah, udahlah nggak usah ngeliat itu. Udah tuh jalan lewatin lampu merah, begitu sampai di ada salah satu makam di Gejayan, berhenti kita di situ. Kita berhenti, terus sama temanku si C ini kayak dibukain pintu, tapi dalam tanda kutip ternyata 2 orang yang ikut di belakang. Nah begitu selesai berhenti di makam, udah nih jalan nih bener nih, enteng mobilnya jadi enteng. Kan kerasa ya, maksudnya mobil bermuatan sama enggak itu kan kerasa, iya, apalagi setir kan kerasa. Terus mulailah cerita, jadi itu ternyata yang ikut kita itu penghuni dari salah satu rumah yang di dekat rumahnya si A, di salah satu komplek di Condong Catur itu. Nah aku nggak tahu motivasinya apa, tapi dia itu yang langsung masuk. Sampai si C ini aku udah tahu nih, dia kalau ngelihat sesuatu atau ngerasa sesuatu ekspresinya gimana lah, beda. Pantes, terus aku bilang, pantes kok kamu tadi kayak orang ketakutan, kayak menyendiri gitu. Karena emang dia nyediain tempat ternyata buat 2 orang dia itu. Memilih untuk di paling belakang. Tapi orangnya di paling belakang. Tengah kosong nih posisinya, anehnya tengah kosong. Orangnya duduknya di paling belakang. Kalau dari penglihatan temen Jose ini, sosok apa yang ikut naik ke mobil? Seingatku yang satu itu cowok, yang satunya aku nggak tahu. Cuman emang gagah-gagah gitu, bukan tua, bukan muda, tapi ya sekitaran usia 40-50an lah, itu yang ikut. Tapi emang gagah badannya, dan berhenti di salah satu makam di Jalan Gejayan. Nah itu dia baru cerita, oh pantes mobilku kok terasa berat, karena ya kakekku pernah bilang kan, pernah cerita ke aku kalau misalnya di mobil nih sendiri nyetir nih, terus posisi tiba-tiba berat setirnya atau mobilnya yang berat, dalam artian kalau digas kayak ada yang berat, ada ganjelannya, tenaganya kurang aja, berarti ada yang ikut. Karena dia sendiri itu dulu zamannya muda itu pernah bersihin salah satu lokasi lah, aku lupa lokasinya di mana, pakai satu kendi. Mobil zaman dulu tuh Chevrolet Impala tuh 5000 cc, bawa satu kendi, mobilnya tuh sampai ceper tuh belakangnya. Padahal hanya cuma kendi aja yang dibawa. Kendi. Ya? Dan ngangkatnya pun nggak bisa orang satu, kayaknya lebih dari satu, entah 3 atau malah 5 orang mungkin, untuk angkat ke mobil itu. Angkat ke mobil sampai dibuang ke Parangkusumo dengan kendi itu. Nah balik lagi ke ceritaku tadi, ini relate kenapa, karena ya itu tadi, setir udah kerasa berat. Terus juga yang paling konkret itu yang paling aneh, ini di tempat rame, di jalanan rame, ramenya tuh bukan jalan yang gede gitu ya gang gitu, tapi rame, literally rame. Volume masa bisa turun sendiri, nggak mungkin gitu loh, apalagi tape lama yang itu muter volumenya juga harus effort gitu loh. Itu bisa dari ya? Iya, bisa dari angka 20 turunnya tuh kelihatan, semua orang lihat yang ada di mobil. Oh ternyata ada orang yang numpang tapi dia juga iseng itu. Terus baru cerita ya setelah nurunin di makam itu, ternyata ada yang ngikut, dan ya itu dari salah satu rumah. Aku nggak tahu motivasinya apa, cuman itu yang ngikut di mobil gitu. Setelah pengalaman tersebut, Jose pernah ngalamin kejadian mistis apa lagi nih?
Selain itu sih pernah juga nih sama rombongan itu juga ya. Dulu masih kelas 2 atau kelas 3 SMA itu. Anak iseng sih emang sih. Tahun berapa nih kira-kira? Kira-kira 2018-2019 lah. Nah, itu masih ada si B sama si C juga nih. Dia emang antara Jose, si B dan si C emang teman dekat gitu, ya? emang teman akrab gitu kan. Nah, kita jalan lah ngetrip ke Lawang Sewu. Lawang Sewu di zamanku itu udah nggak yang kayak zaman 2010 ke bawah, yang malam-malam boleh datang, kayak jerit malam dan sebagainya kan udah nggak boleh. Sekarang dibatasi maghrib udah nggak bisa kan? Udah nggak bisa kan, apalagi udah diakuisisi sama PT KAI kan. Aku masuk, terus begitu masuk di Lawang Sewu, ternyata tempat yang biasa buat jerit malam di bawah tanah itu, yang ada airnya itu saluran air. Apa yang dibau temanku hampir sama. Apa yang aku bau kayak bau darah. Dan emang ternyata bener. Di situ tuh dulu waktu zamannya Jepang itu buat nyiksa-nyiksa orang Belanda. Zaman Belanda jadi kantor kan. Zaman Jepang jadi penjara. Dan penjaranya penjara bawah tanah. Yang mana itu kalau penjara masih mending lah, tinggi-tinggi gitulah ya, yang sekarang di LP. Itu tuh kita jongkok. Kan kelihatan ya, walaupun dari atas ya orang pada buang koin di situ kan, saluran air kan itu pengap, dan kami bertiga muntah-muntah karena bau anyir, bau amis ya, amis darah gitu masih ada tuh. Nah, jalanlah kita naik ke lantai 2, ketemu di hiasan dari kaca tuh loh, hiasan karya-karya Belanda tapi yang dari kaca tuh loh. Kan mulai di situ kan, kalau dulu itu dibuka sampai atas kan sekarang enggak kan, ya udah cuman foto-foto di kaca itu. Ternyata di kaca itu sama di atas emang angker. Dimana tahu si C balik lagi, si C nggak berani, katanya di atas tuh rame banget. Jadi kan nggak boleh tuh yang bener-bener di sini kayak ada pintu kayaknya pintu utama ya, soalnya ada meja gede banget, meja Belanda sama kursi. Terus di sini ada hiasan kaca Belanda juga. Itu yang ngeri, karena memang di atas aku nggak tahu alasannya apa ditutup, cuman memang ditutup di situ. Nah, setelah dari situ kita jalan lagi ke loteng. Ternyata lotengnya itu dulu tempat buat badminton. Ada garis-garisnya itu. Ada garis-garisnya, walaupun banyak kelelawar lah ya di situ. Hawanya panas banget. Karena kan memang langsung genteng kan itu kan. Genteng, terus plafonnya itu nggak ada plafon. Jadi langsung genteng ya? Gitu. Terus ngelihat kanan kiri, oh loteng ini nggak tahu ya dulu dipakai buat apa, tapi kita nggak ngerasain apa-apa sih dari loteng itu di lantai 3. Mungkin 4 mungkin lotengnya itu, karena tangganya kecil kan. Dari loteng iseng lagi nih ke tempat yang dilarang tuh, kayaknya kalau nggak salah di atas musola. Dari lantai 2 itu di atas musola, mungkin itu toilet ya, karena kan kita juga sempat ke toilet di Lawang Sewu kan. Model-model toilet Belanda yang buat toilet cowoknya itu tinggi-tinggi tuh, yang buat buang air kecilnya. Terus yang BAB-nya emang buatan Belanda gitu. Artinya kita udah punya pemetaan soal gimana sih toilet Belanda nih. Nah itu iseng tuh sekitaran jam 1, jam 2-an siang. Kan ada pembatas tuh. Cuman kita masuk aja karena pembatasnya tuh cuman di tengah dulu. Jadi kanan kirinya kan bisa lewat. Oh, masih bisa orang masuk ya? Orang masuk. Terus niatnya mau foto-foto, tapi ternyata si C bilang di situ angker. Si B mau nyobain ngelihat nih sebenarnya ada apa di situ. Nah, kan pintu kamar mandinya modelan Belanda kan tinggi ya. Terus juga lubang kuncinya kan juga tinggi. Gede.
lubangnya. Dimasukinlah waktu itu HP. Masukin HP, rekamannya kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 menit. Ada sosok apa tuh dalam rekaman? Nah, di situ. Itu sekelibat gitu, karena begitu kita ngelihat ada merah-merah, langsung lari. Jadi begitu ngelihat rekamannya, di situ tuh kayak ada noni-noni gitu, warnanya merah, dia habis dari kamar mandi. Di sini kelihatan kan, kita gini aja lah, kita ngintip gini, itu tuh kelihatan apa, ada kamar mandi, ada wastafel, ya kan? Aku nggak tahu itu toilet cowok atau toilet cewek, cuman ada kamar mandi, cuman ditutup gitu sama wastafel. Nah ini tuh sekelibat warna merah itu tadi, itu dari mana? Dari toilet mau ke wastafel. Padahal itu siang-siang hari ya? Siang-siang itu. Nah dari situ begitu ngelihat nih, kan kelihatan tuh dari HP kayak gini nih. Begitu ngelihat langsung pada lari. Bertiga lari. Ya lari takut kan. Terus pas dilihat lagi, wih, ternyata noni-noni. Siang-siang. Itu pengalaman ngeri sih itu. Maksudnya mungkin orang ngelihatnya di mana? Di bawah itu ya, di bawah sama di loteng. Cuman kita ngelihat di kamar mandi. Padahal kamar mandinya itu bukan kamar mandi yang gelap, yang ngeri, enggak, terang. Iya, apalagi kondisinya siang hari kan. Siang hari, bawahnya musola pula. Maksudnya di atas juga masih ada atap yang dia tuh masukin sinar matahari. Kan kelihatan kok ada orang. Padahal nggak ada orang keluar masuk di situ. Dan memang itu area yang terlarang sebenarnya. Terlarang dan dikunci. Tapi di kamera itu kita sempat nangkep itu sosok noni-noni Belande. Ini ada satu cerita lagi sih mas. Apa lagi nih? Pernah dulu aneh, pokoknya kejadian-kejadian kayak gitu tuh kayak awal dari aku mau ngapain gitu loh. Ini baru masuk sekolah SMA udah ada kejadian. Tahun berapa? Aku masuk SMA itu 2016 di salah satu sekolah di Jogja lah. Nah aku masuk biasa aja, nggak pernah dengar cerita yang gimana ya, sebagai orang yang cuek lah ya, style cuek gitulah. Karena masih masuk kan, masih pengen dapat euforianya anak-anak SMA lah ya. Nah tapi di satu kali waktu kayaknya mulai masuk semester 2 deh, itu tuh ada satu kejadian yang pasti aku inget kalau ngomongin kelas 1, karena aku pernah ngalamin kesurupan massal di sekolah. Jadi ceritanya itu masih kelas 1, lagi jam pelajaran, tiba-tiba tuh kalau ada satu kejadian kan pasti satu angkatan denger ya. Dulu masih zamannya pakai line tuh, WA belum terlalu familiar ya orangnya. Familiar lah zaman itu. Dulu masih pakai line. Ada yang kesurupan. Udahlah iseng izin ke toilet, ngelihat, oh ternyata ada yang kesurupan. Aku nggak tahu anak kelas berapa, namanya juga masih kelas 1 kan. Masih baru ya. Anak IPA, anak IPS atau anak bahasa kan nggak tahu. Terus ternyata kejadian itu berlanjut sampai kurang lebih hampir seminggu itu. Selama 1 minggu? Selama 1 minggu. Nah jadi rentetannya itu denah lokasinya sekolah itu kan kelas-kelasnya ya. Bawah itu IPA itu kelasnya 5, atas itu juga 10 kelas. Bahasa 1 IPS 4. Nah kelasku dulu IPS 4. Nah dulu waktu awal itu yang ada yang kesurupan, aku kan nggak tahu dari kelas berapa. Cuman begitu aku pulang, ada yang ngalamin tuh anak-anak IPA. Dan ternyata setelah aku dengar ceritanya hampir semua. Jadi itu tuh kayak
nyebar gitu loh, nyamber. Random gitu aja ya. Random. Siapa aja bisa kena gitu. Siapa aja bisa kena dan nyamber. Jadi kayak nular. Kan bersebelahan ya. Apalagi tiap-tiap kelas tuh punya connecting door. Tiap-tiap kelas punya connecting door kecil yang dugaan teman-teman waktu itu jangan-jangan lewat connecting door atau lewat temboknya kan, mereka kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu kan, hal-hal kayak gitu. Nah, di satu hari aku pernah itu sampai terakhir yang nggak kena kelasku. Jadi dari kelas bahasa IPS 1, 2, 3 itu pasti di satu kelasnya ada satu orang yang kena. Kesurupan. Siapa aja, nggak tahu siapa, tapi ada satu yang kena. Pertama dari bahasa masuk tuh duluan pagi tuh, terus mulai agak siang PS 1, agak siang lagi PS 2, PS 3. Begitu IPS 3 akhirnya kepala sekolah ngundang lah orang pinter. Orang pinter di Jogja kan, di Jawa itu kan banyak kan ya. Emang tempatnya ya. Emang tempatnya lah ya. Nah, panggil salah satu orang pinter, terus kelas akhirnya dikosongin. Teman-teman yang kelas sebelahku persis, aku kan kelasnya paling pojok nih, itu pada dukung yang kesurupan itu dalam doa di UKS. Nah, waktu didoain, karena aku duduknya di connecting door, gini, orangnya di sini, jadi kayak doain gitulah. Terus ini ngapain sih? Oh, ternyata paranormal. Terus ya udah, habis kejadian itu ternyata masih belum selesai, tapi hari itu juga selesai karena kan udah rentetan selama 1 minggu itu. Minggu itulah. Aku nggak terlalu ingat, tapi kurang lebihnya seminggu lah ya. Ternyata aku selesai pulang sekolah masih aja ada lagi. Jadi pulang sekolah tuh dulu kayaknya ada jam tambahan atau ekskul kalau nggak salah. Iya. Ada ekskul. Nah, di kelas-kelas bawah ini teman-teman yang IPA-nya ada yang belum selesai kelasnya. Tiba-tiba aja gitu ada yang kena lagi, sampai itu terakhir jam 3 sore. Padahal pulang sekolah dulu, pulang jam 1 baru kelar. Nah, di sekolah itu sebenarnya juga ada satu guru, dia orang pintar juga, ya emang ada punya sesuatu lah. Dia ngomong sama guru-guru, terus dari guru-guru kita ini pada denger kan, ternyata dugaannya itu antara salah satu pohon tua di sekolahku itu yang yang penghuninya pada melalang buana, sama satu lagi itu ada sekolahan TK yang lagi dibangun. Jadi mau dibikin gor, sekolahan TK-nya dihilangin. Nah, penyebab utamanya ternyata di situ. Di sekolahan TK yang dibongkar ini. Sekolahan TK yang dibongkar. Aku nggak tahu, biasanya kalau di Jawa itu kan pakai permisi, pakai kula nuwun, pakai diselamatin apa. Iya. Harusnya udah ya, bayanganku harusnya udah, tapi aku masih sampai hari ini nggak tahu itu udah diselamatin atau belum. Yang jelas penyebabnya gara-gara ada satu bangunan yang dirobohin, yang itu para penghuninya kan udah lama kosong, ternyata sekolahan itu udah lama kosong, terus pada main ceritanya. Tapi anehnya mainnya cuma ke kelas 1, nggak ke kelas-kelas lainnya ya. Ke kelas 2, kelas 3 nggak ada. Padahal kelas 2 sama kelas 3 itu yang menggunakan bangunan Belanda, kita yang menggunakan bangunan baru, malah di situ. Terus kan penasaran, sebenarnya apa sih yang pada masuk gitu. Banyak yang bilang anak kecil. Oh, berarti benar dugaannya kan sekolahan TK ya. Tapi masa iya anak TK udah pada gentayangan kan? Iya, nggak gitu masuk kan? akal Nggak juga masuk akal juga ya. kan? Cuman kejadian ya. Cuman kejadian. Tapi ya lumayan. Pokoknya waktu kejadian itu jadi kengerian juga sih waktu SMA sih, karena gimana nggak ngeri, siang bolong
tiba-tiba ada orang nangis histeris kesurupan. Dan selama Dan satu banyak minggu orang pula. selama 1 minggu pula. Itu yang menurutku jadi salah satu teror waktu SMA. Gitu. Makanya kalau misalnya dirunut lagi, wih, ini kelas 1 ini juga pengenalannya selain pengenalan ospek sama sekolah, ospek sama dunia lain. sama dunia lain. Itu sih cerita soal kesurupan massal di salah satu sekolahku dulu di SMA di Jogja. Oke, terima kasih banyak Mas Jose. Ini kayaknya nih masih banyak cerita mistis dari Mas Jose, cuman karena terbatas waktu ya kita ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di studio berbagi cerita mistis sama kawan-kawan alur kehidupan. Ini jauh-jauh datang dari Jogja loh, hanya untuk berbagi cerita mistisnya khusus di studio alur kehidupan buat kawan-kawan semua. Terima kasih Mas Jose. Terima kasih juga. Sama-sama. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media alur kehidupan di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, buat kawan-kawan yang mau kaos keren ini, silahkan cari tokonya kaos murah super. Nama bajunya The Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.